أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإسلام واليقين والرفق والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat atau membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau lahir 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Keturunannya dari kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Ini satu keberuntungan ya lewat Sayyidah Khadijah. Sidin
mendapat kemuliaan itu dapat kabar bahwa ada seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji, jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Ini satu keberuntungan yang akan kenal dengan orang-orang yang baik, lalu mau mengikut cinta. Ini satu keberuntungan. Jadi beruntung kita yang kenal lawan Nabi, kenal dengan ulama, kenal dengan para wali, para kiai. Nah, ini suatu keberuntungan. Mudah-mudahan ini penyebab masuknya kita ke dalam surga, dapat rahmat Allah yang luas. Ini satu keberuntungan. Apakah lagi cinta tadi kepada Nabi dan istri-istri Nabi, khususnya Sayyidah Khadijah. Karena Nabi bersabda, ya Nabi, aku cinta kepada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, ini kita harapkan. Kita cinta kepada Khadijah dengan harapan mudah-mudahan Nabi tadi cinta perhatian kepada kita, ya Pak. Kita juga perhatikan bebinian imung, ya Allah. Kalau kita perhatikan Nabi lah, ya Allah, lebih senang lagi, ya Allah, lebih gembira lagi aturannya, ya kan. Ini satu keberuntungan dalam kita, ya Allah. Jadi Sayyidah Khadijah mendapat kemuliaan dari kita, sampai kabar kepada beliau, ya kan, kepada Sayyidah Khadijah ada seorang laki-laki dari tanah Arab, orangnya jujur, akhlaknya terpuji, namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Nabi ditawari orang membawa dagangan. Pas ada gawian nanti Allah. Karena Nabi diam di rumah Abu Thalib, dia paman beliau. Sedangkan Abu Thalib tadi orangnya ekonominya rendah, orang susah juga, orang kerja juga, anak sini banyak, ditambah tempat pulang kemanakannya Nabi. Nah, ini rasa jadi beban jadinya Nabi. Jadi Nabi ikut berdagang juga. Nah, ikut berdagang lawan Khadijah, tadi membawakan barangnya Sayyidah Khadijah, ya, dapat tawaran. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangan. Jadi sunat dia jalan-jalan tadi berdua, ya. Kalau ada apa-apa, ada apa ya kawan. Nah, ini Nabi lah, ini akhlak Nabi tadi. Jadi disuruh Sayyidah Khadijah mengawani Nabi, mengawani Nabi Muhammad, yaitu pembantu sini ngarannya Maisarah, ya Pak. Ini Maisarah bahasa Semak lah, ya. Maisarah Pengerudung. Disangka Maisarah jadi Nabi Wong, ya Bang beginian ini juga jenah. Saya Maisarah ini Maisarah yang, ya kan, Maisarah lakian. Maisarah bahasa Semak adalah lain Maisarah yang imai, ya kan, ngomong aja. Ini Maisarah yang lakian lah, yang saya paham lah. Ini Nabi lah, membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Karena gawian berdagang tadi gawian yang nanti kita usaha yang halal berdagang tadi lah. Al-Quran dalilnya yang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kalau jual belinya tanpa ilmu, namanya riba lah. Jadi jual beli tadi belajar ilmunya dulu, kita bulu-bulu dikaji dulu lah. Kitab tentang jual beli tadi supaya dagangan kita tadi kada jadi riba. Nah, jadi harus alim di berdagang. Maksud alim tadi apa? Alim masalah dagang. Ya Allah. Nak kawin, untuk ilmu kawin. Nak jadi imam, untuk ilmu jadi imam. Enggak. Kalau ada ilmunya ya. Imam batal tujuh lagi belakang, nyawa aja jadinya. Nah, juga gawilan ya lah. Akhirnya tuh sikut-sikutan aja lah. Nah, ada yang maninya maju, ada ilmunya lah. Jadi harus ada ilmunya apanya. Coba jadi Imam Ghazali adalah di dalam kitab ini, ya kan.
apa yang akan kita kerjakan itu harus didahului dengan ilmunya. Ilmunya apa? Imamul amal, wal amal tabi'uhu. Jadi ilmu ini imamnya amal. Amal mengikut lawan ilmu. Jadi harus berilmu. Nabi membawakan dagangan Khadijah dengan senang hati Nabi menerimanya. Lalu Khadijah menyertakan Maisarah sebagai teman Nabi di dalam perjalanan membawa dagangan Khadijah. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Ini Nabi terbawa orang yang berberkah, jadi berkah. Jadi supaya kita berberkah baca sholawat, baca sholawat supaya di hati kita tadi ada tertanam cinta lawan Nabi, supaya hidup kita tadi berkah karena Nabi ini orang yang berberkah. Kalau kita cinta lawan Nabi, hidup kita berkah juga. Jadi tanamkan cinta lawan Nabi tadi karena Nabi ini an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ayatnya tadi Nabi ini lebih utama daripada diri mereka sendiri. Jadi harus diutamakan Nabi tadi. Nah setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta. Begini ini hati menyimpan rasa cinta. Bisa punya sana. Ya tahan mana untungnya I love you itu saya tahan mana ya ada kita perhatian nih kalau tahan tau kayak lah ada begini ya tahan lah. Sampai kalau bilang tahan kan tuh sudah ada tahan lagi kan. Ya itu ucapinnya tuh lah belumnya cinta lawan bian perasaannya beginian gini kau menyimpan perasaan memang sudah bebinian dari ada hati lawan kita, ini bahaya lah. Ya, jadi kan ya bisa macam-macam dibawain lah. Datangi ulun jalan ke atas batuah. Imam Maghrib ya. Ya lah. Ini jangan didatangi lah. Pujian harus orang ini. Kamu bisa dibawa orang gitu. Datang urun dari Imam Maghrib atas batuah seperti bungul kaca ya. Apa di atas itu yang orang suruh nyirin itu dia adalah buat yang haram lagi lah. Hati-hati lah oleh beginian tadinya kan. Sudah cintainya sedapat mungkin laki-laki yang dicintainya tadi supaya didapatnya ya. Imam berapa hari aku teman di berapa bagian ya, orang mana itu lagi sampai di bawahnya tadi kan terdapat di pasarnya di bawahnya ya itu bawahnya kemana ke atas batuah tadi kan jadi jangan mau lah ya itu cobaan dari menuntut ilmu ya cobaannya ya. Cobaan mengaji ini ujar guru hadi dua ya pertama duit yang kedua murid. Ada sebujur aku udah sebujur merasa terang di bawah ibu binian tuh di bawah ibu binian ke atas batuah. Jadi jangan mau lah itu cobaan mengaji menuntut ilmu. Cobaan ini lain-lain ada cobaannya di ekonomi duitan gak ada saya kalau ada cobaannya duitan nyaman aja lah lancar aja begitu tapi beginian kan kamu berkana. Sayyidah Khadijah lah melihat akhlak Rasulullah sidin tertanam di hati perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban atau keanehan yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanannya berdagang ke negeri Syam.
Isyarat Bekesah. Bekesah lawan Sayyidah Khadijah antik kan. Khadijah aja Muhammad nih ya kan. Udah lihat banyak keanehan-keanehan dikisahkan ya, diceritakan oleh Maisarah kan. Di antaranya awan yang menaungi ya. Di antaranya itu awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Antiknya lah awan menaungi Nabi ya. Dan kada mau dong yang lain ya kan. Memilih ya. Onta yang tunduk dan patuh. Onta yang Nabi bawa tadi tunduk, patuh. Luar biasa nih kan. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Perjalanan Nabi tadi ke negeri Syam dengan apa? Dengan cepat dan mudah sampai. Mendengar cerita yang demikian itu maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan napisah. Sayyidah Khadijah ada tahan lagi. Akhirnya mengutus seorang perempuan namanya Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dengan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Dijawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Jangan Nabi aku orang pada kurang susah. Anak pada aja Nabi kawin. Tidak boleh kawin anak lah kawin anak ya. Emang ini bener lah jadi aduh ada ininya mana suka pilih jadi ini yang ini yang terkenal menjujur kalau kawin kawin modalnya cinta aja ya Pak, modalnya jujuran dari malah jadi begini yang kau mereka makan cinta ya orang nasi aja ya. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seseorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Artinya Nabi mau banget. Kata-kata Nabi ini kan efeknya juga ya kan, memberikan apa? Isyarat bahwa sebenarnya apa namanya Nabi ya. Khadijah pulang orangnya apa? Perempuan yang mulia, nanti bubuhan ibadahi jadi kayak malah akhlak terpuji, akhlaknya terpuji pulang ya, bijaksana, terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Karena di zaman dahulu itu kaum jahiliyah tadi bebas pergaulan binian lakian, kita hamil duluan sudah 3 bulan ya kan. Ini akhirnya lagu kita dong lagu lain ini dia malah lagu lagu yang itu lah kan aku belajar ini ya hamil pada hamil ada sing lakian. Nah ini kaum jahiliyah kan, mudahan kita terpelihara ya daripada perzinahan dan jangan anak berpacaran. Ada juga ini itu coba pengalaman hari juga yang kita stay beginian ya karena pengeluaran kuatannya cinta seorang ya cinta kuatannya aja ya staynya ya ada mau ya baru Sofian kali nggak mungkin jadi sini kita ini kerja untuk gue di sini jadi jodoh ini baru masanya lagi, ini masanya mengaji, menuntut ilmu lagi, lalu macam-macam cobaan, mudah-mudahan dipelihara. Nah bahayanya berzina dan keturunannya tadi apa? 99% ya,
menuju kepada perzinahan pulang kena anaknya kampang ya, anak hasil zina dengan bahayanya itu bitar yang itu dibayar benar. Mudah-mudahan terpelihara ya Allah. Kemudian musyawarahlah baginda alamin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah. Pembersih Baitullah bahadam, jadi marbot jadi kaum ya. Hanya dari kaum lah pembersih Baitullah. Tapi ikhlas orang beribadah. Ada berkajian bari Allah billahi ta'ala. Pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad anak Abdullah tidak ada bandingannya. Jadi Abu Thalib memuji Nabi, anaknya kan anak saudaraku, kemanakan punya, artinya Muhammad anak Abdullah tidak ada bandingannya. Memuji melihat ini adalah keistimewaan Rasulullah. Ini penting kita mengikuti keistimewaan di basariah kita. Kalau sudah makan juga jenayahnya tak makan ya kan. Sudah kabut juga jenayahnya. Di basariahnya yang menyampaikan orang lihat khususiyatnya. Di basariahnya kita lalu kena dan berubah hati dan orang guru jadi guru tadi jangan di basyariahnya dengan majlis nomor apa kan dari guru din dari mbak lucu katanya kalau di ayah yang kasih juga yang kasih awalan wa akhiran mulai dari Darussalam ke Tawaan sebiji-biji gak paham kita itu dong sini sudah ya jangan ditirat itu waliyun min awliyaillah itu orang-orang ya pilih ini kan musim meninggal dengan orang-orang ya orang hebat nih hati-hati kita orang-orang bisi pangkat di sisi Allah Ta'ala. Nah walaupun ia tidak kaya, ujar Abu Thalib, kemanakan ini sekalipun kada suci, tapi orangnya kada ada bandingannya. Tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, aku jadikan ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata, Waraqah anak Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semuanya dari pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikan wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah anak Khuwailid dengan Muhammad anak Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Tapi udah ulama 40 tahun ini ya kan? Dengan 20 tahun ya. Orang sugi kemain orang susah ya kan? Ya kan? Orang sugi adalah begini, orang sugi dan orang susah itu lain. Mohon maaf ya kan? Apalagi yang belulur kan ya kan? Medicor itu apa? Lagi kurang rapi berhasil ya Pak. Iya berhasil. Nah ini itu perbandingan ini tanya kemana? Ini ujar ulama lah. Jangan yang apa lah? Baca mengancam juga lah kalau dijatuhkan. Ya. Cari kuana baik ya. Lagi menggunakan yang dolar sudah aja kan dolar ya kan guru siapa ya kan itu kasar banget ya
datang yang untuk sidik dan boleh itu yang ada terimanya kan hubungan apa itu. Nah, maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Banyak ya. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhlaknya Khadijah adalah membantu laki dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan kita dapat ini yang membantu dalam ibadah. Amin. Yang sebaliknya orang mengganggu kita beribadah ya. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku, sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, yang demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Jadi Khadijah luar biasa ya kan. Nabi ketakutan malah dihibur lah. Yang diwaswasin dulu ada paham ini ya kan. Tahu jalan kita tadi hayu-hayu dulu ya, ada paham arahnya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Memuji dia ini akan menjadi orang yang mulia, menjadi seorang pemimpin. Dalam kitab lain berangkat. Dia ini karena mungkin artinya Khadijah biar ini dihinakan Allah. Biar ini orangnya orang yang mulia, Allah jadikan orang yang mulia. Allah jadikan dia ini seorang pemimpin karena masa akan datang. Nah, engkau telah menyambung silaturahmi. Nabi ini selalu menyambung silaturahmi. Sekalipun jahat keluarga tadi, tetap Nabi tadi baik ya. Padahal aku lah kami nggak mengganggu aja. Di kiau Nabi kita datang aja. Tak tahu waktu kan Nabi tadi kan. Padahal anak menjebak Nabi. Mau aja Nabi kan. Jadi selalu menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwasanya Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira, pastor yang Rahib pastor bernama Buhaira, dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang telah lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Khadijah, Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma nusurna fahadir ridwani alaiha wa amiddana bil asrari لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini satu kaidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah
pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Dia menantang sugi, amalkan amalannya. Dia akan membaca manaqib Sayyidah Khadijah setahun sekali atau sebulan sekali, setiap tanggal 11 atau malam ke-11. Allah Ta'ala subihakan inayatan. Allah luaskan rezekinya. Rezeki ada dua, ya kan? Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki batin ya ilmu ya. Nah, berkat membaca manaqib Sayyidah Khadijah, ya berarti menuntut ilmu ya. Makan duit dari kamar ya, dengan kada disangka-sangka untuk toko sampai ya Allah sekian olehannya pegawai ya ada sekian. Nah, tapi aku tidak ada disangka-sangkanya kan. Karena ini ada disangka-sangka lah. Nah, Allah Ta'ala subihakan kan. Orang yang berniaga ya kan, makin banyak ya kan. Perniagaannya orang yang berpangkat tinggi, pangkatnya lagi naik. Menuntut ilmu, dapat ilmu laduni. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini kemudian keluar. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia dan akhirat menjadi. Allahu a'lam. Allahumma nashurna fahadi ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون.